这个时候，现在就走。看来，可以出力，罗检察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 647 sampai 648 atau episode 673 sampai 674 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang terus-menerus bersabar, menunggu untuk mendapatkan harta sayap putih tersebut, namun sebelum itu terjadi, sayap Siwu-nya malah berkembang, dan menyerap kekuatan pedang dari sayap putih tersebut, hingga mencapai puncaknya, kemudian Lu Feng meninggalkan untuk sementara harta sayap putih tersebut, dikarenakan dia masih belum bisa mengambilnya, dan menjadikan dirinya sebagai tuannya, dan kemudian dia masuk kembali ke area yang lebih berbahaya lainnya. Saat Iru tidak terlalu jauh dari tempat di mana Lu Feng berada, ada sebuah pilar batu lain. Pada pandangan pertamanya, itu tidak ada bedanya dengan pilar batu lainnya, namun, dengan melihat lebih dekat, orang bisa melihat bahwa, di permukaan pilar batu itu, ada bekas cakar yang samar. Ukurannya mirip dengan telapak tangan penduduk bumi rata-rata, tetapi hanya memiliki 4 jari. Cetakan sangat terukir pada pilar batu itu. Tanda cakar, kata Luo Feng. Siapa yang akan meninggalkan bekas cakar? Mengingat banyaknya api ini, bahkan penguasa alam semesta biasa dengan pelindung harta karun sejati mereka, akan sepenuhnya terbakar sampai mati. Siapa yang akan datang ke sini? Luo Feng dalam hati bingung. Pintu masuk puncak gunung utama sektor puncak miring dapat ditemukan di dalam celah, dalam penampang itu, dan Luo Feng berhasil masuk ke dalam gunung, dengan melakukan perjalanan melawan arus ruang misterius dari domain air. Berdasarkan posisinya, ia menghitung bahwa ia harus ditempatkan di wilayah bawah dari puncak gunung utama, sektor puncak miring. Dari atas ke bawah, lebih dalam di sektor puncak miring. Ini jelas bukan wilayah biasa. Tidak ada informasi tentang pilar batu ini dalam catatan ras manusia, yang menegaskan bahwa tempat ini bukan wilayah biasa. Seseorang haruslah sebuah bentuk makhluk yang luar biasa, untuk membuatnya bisa mencapai di tempat ini, jadi ini mungkin ditinggalkan oleh makhluk tertinggi alam semesta, gumam Lu Feng yang berspekulasi. Kemudian menara bintang terbang ke pilar batu. Sekecil biji wijen, menara bintang mengamati tanda cakar dengan sangat teliti. Kerikil di tengah tanda cakar. Mata Luo Feng berbinar. Tanda cakar terdiri dari potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya, dan area tempat cakar itu terukir karenanya sangat jelas terlihat. Potongan-potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat indah, di ruang yang dibiasakan sedikit, tetapi di tengah, memancarkan jejak aura tertentu, yaitu aura yang sangat jarang. Masuk dan lihatlah. Puncak menara bintang menyerempet kerikil dengan ringan. Seketika itu juga, keseluruhan menara bintang langsung tersedot ke salah satu ruang, yang terkandung di dalam batu kerikil. Di dalam ruang yang ditemukan di dalam kerikil, suhu di sekitarnya jauh lebih rendah. Itu hampir serendah suhu dalam inti bintang. Membandingkan suhu ini dengan suhu dunia luar, yang cukup untuk benar-benar membakar, kekuatan dewa dari penguasa alam semesta, ini jauh lebih tertahankan. Tubuh Mosa muncul dari udara tipis, dan menara bintang mendarat di bahu tubuh Mosa. Ruang ini, tubuh Mosa memandang sekelilingnya. Dengan satu pandangan, ruang yang luas dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, selain banyak gunung yang terdiri dari batu gunung yang tak berujung, dan tanah yang luas, tidak ada yang istimewa tentang itu. Sebelumnya, Luo Feng telah memasuki ruang dalam salah satu butiran pasir, dan itu juga mengandung keadaan sepi yang mematikan ini, namun tidak ada yang istimewa sama sekali. Kerikil ini jelas berbeda. Aku tidak percaya tidak ada yang istimewa di sini. Negara emas. Luo Feng bergerak di benaknya.
Cahaya keemasan yang tak berujung jatuh ke angkasa dalam sekejap. Di dalam ruang, bumi dan gunung berbatu tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa. Batuan gunung di sektor puncak miring sangat istimewa. Pertama, mereka sangat keras dan kokoh. Bahkan jika seseorang mengerahkan kekuatan penuh untuk menghancurkan beberapa dari batu-batu itu, daerah yang rusak akan menggumpal dan memulihkan keadaan aslinya. Kedua, kekuatan sakti, wilayah tersebut hampir melawan segalanya, mereka hampir tidak bisa ditembus. Batu-batu dan pegunungan di ruang kerikil ini, sepertinya tidak istimewa sama sekali. Mereka hanyalah batu gunung biasa. Ruang kerikil ini sendiri, memang, memiliki tempat yang unik. Tubuh Mosa mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dengan satu langkah, ia melintasi jarak ribuan kilometer untuk sampai di puncak gunung. Di puncak gunung itu, ada lempengan halus dari dinding batu, di mana gelombang ombak yang aneh dapat ditemukan. Di lantai sebelum dinding batu ini, ada dua item. Salah satunya adalah liontin hijau yang memiliki ukiran binatang aneh, yang menghiasi permukaannya. Yang lainnya adalah sisa sutra dari keindahan yang tak tertandingi. Sisa sutra adalah campuran rumit dari hitam dan emas, dan memancarkan aura yang membuat tubuh Mosa terasa sangat nyaman. Dua barang ini, tubuh Mosa sangat senang. Lagi pula, dia bisa mengandalkan ruang informasi ras manusia, untuk mengidentifikasi cukup banyak item yang tidak dia kenal. Setidaknya, dia tidak mengalami kesulitan mengidentifikasi dua item sebelum dia. Ini adalah barang-barang dari kapal alam semesta, salah satu dari 3 negeri paling berbahaya. Luo Feng memandangi liontin ukiran binatang buas hijau itu. Dikatakan bahwa, dengan item ini yang dimiliki, seseorang memegang otoritas khusus dalam kapal alam semesta. Risiko bahaya lebih rendah, dan ada ruang kultivasi yang eksklusif bagi siapapun yang memiliki liontin ini. Kapal alam semesta adalah, kapal planet yang tak terkira besar namun rusak. Bagaimana kapal planet yang rusak tersebut, dapat terdaftar sebagai salah satu dari 3 negeri paling berbahaya? Pertama, kapal alam semesta sangat besar, seluruh kapal planet itu berukuran ratusan juta tahun cahaya, dan itu bisa menelan energi kacau yang tak berujung, yang akan menyebabkan sekeliling seluruh kapal, diselimuti oleh atmosfer yang berbahaya dan parah. Secara internal, kapal alam semesta penuh dengan bahaya. Kapal alam semesta telah muncul era tak berujung yang lalu, bahkan sebelum kelahiran kedua tanah suci, kapal alam semesta telah ada di sana. Tidak ada yang tahu asalnya. Juga, kapal alam semesta suka menelan miniatur alam semesta. Alam semesta miniatur yang rusak, sering kali tertarik padanya, hanya untuk disedot dan ditelan. Karena kejadian ini, ia mendapatkan nama yang tepat kapal alam semesta. Kapal planet super yang rusak ini, memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, namun ia juga memiliki bahaya dan harta terpendam yang tak ada habisnya. Bahaya di dalamnya sudah cukup untuk memusnahkan tuan tertinggi alam semesta. Dan harta terpendam di dalamnya, sudah cukup untuk membuat makhluk besar apapun dari semesta samudra, menjadi gila karena mendambakan mereka. Token adalah jenis barang khusus di dalam kapal alam semesta. Selama seseorang membawa token kemanapun dia pergi, beberapa tanah berbahaya mungkin tidak lagi berbahaya baginya, meskipun ini tidak berlaku untuk semua tanah berbahaya. Setiap token memiliki ruang rahasia raksasa yang sesuai dengannya. Setiap ruang rahasia memiliki ruang tersendiri. Luo Feng memandang item lainnya. Diagram penarik jejak. Item pertama adalah token dari kapal alam semesta. Yang lainnya adalah diagram penarik jejak. Sebelumnya, Master Yuan Ao telah mendorong berbagai pihak ke dalam pertempuran ramai, untuk diagram jejak penarik ini. Menarik jejak adalah jenis bahan yang sangat berharga. Itu adalah bahan penting yang digunakan, untuk menghasilkan harta jenis ilusi sejati, karena memiliki efek menenangkan alami, pada suasana hati seseorang. Potongan-potongan yang Luo Feng dapatkan sebelumnya hanyalah sisa-sisa yang terlalu kecil. Diagram penarik jejak di depannya, dibandingkan dengan yang telah diambil Master Yuan Ao sebelumnya, ini tampaknya sedikit lebih besar, dan aura yang dikeluarkannya membuat tubuh Mosa merasa sangat nyaman. Betapa borosnya penggunaan benang, untuk menarik jejak sehingga bisa menghasilkan potongan sebesar itu, renung Luo Feng. Begitu borosnya sehingga mungkin hanya penguasa tertinggi semesta sajalah, yang mampu melakukan ini. Tubuh Mosa membentang untuk meraih diagram jejak yang menarik.
Seutas kekuatan sakti menembus kain, kesadarannya juga memasuki diagram penarik jejak. Seketika, dia sepertinya memasuki ruang virtual. Di dalam ruang virtual ini, adalah kapal alam semesta raksasa dan virtual. Seutas benang merah dirangkai bersama daerah-daerah tertentu dalam kapal alam semesta. Di ruang virtual ini, bahaya di masing-masing daerah disimulasikan seolah-olah nyata, dan deskripsi cara menghindari bahaya ini, dan cara untuk melintasi tanah berbahaya ini ditunjukkan. Ini bagian dari peta kapal semesta. Tubuh Mosa segera menarik kembali kekuatannya yang sakti. Dia memperoleh pemahaman hampir secara instan. Kemudian dia menjadi meraung dengan sukacita. 3 negeri paling berbahaya setara satu sama lain. Sektor puncak miring, kapal alam semesta, dan aliran pegunungan yang tak terhitung jumlahnya adalah tempat yang bisa melahirkan banyak harta sejati yang tertinggi, di mana harta karun puncak lebih sering terlihat. Tentu saja, harta berharga selalu berjalan seiring dengan lingkungan yang menakutkan, oleh karena itu, semakin rinci dan komprehensif peta itu, maka akan semakin berhargalah pastinya harta tersebut. Peta ini, sama baiknya dengan yang telah diambil oleh Master Yuan Ao sebelumnya. Dari segi nilai, itu tidak kurang dari kayu sakti yang aneh. Dan itu hanya milik Luo Feng. Gelombang ombak tiba-tiba muncul dari dinding batu di depannya. Luo Feng, yang baru saja mengambil token hijau, mau tak mau mendongak. Sebuah adegan sedang berlangsung di dinding batu di depannya. 2 sosok samar mulai muncul. Salah satunya adalah kecantikan yang tak terukur, yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan daun hijau yang tak terhitung jumlahnya. Memandangnya seperti melihat keberadaan alam semesta yang paling bersemangat. Luo Feng merasakan kenyamanan yang tak terukur. Sosok lainnya mengenakan jubah abu-abu yang panjang. Sekilas, dia tampak seperti sepotong kayu mati, dan kepalanya mirip dengan kristal. Dia botak dan tidak memiliki telinga atau hidung, hanya 3 mata dan mulut. "Aku Jie Fanzi," kata sosok berjubah abu-abu itu. "Aku Zenlin," kata wanita cantik yang terbungkus daun hijau yang tak terhitung jumlahnya, juga memperkenalkan dirinya. Sosok berjubah abu-abu itu melanjutkan, "Karena kamu mengambil 2 barang yang aku tinggalkan, kamu bisa melihat gambar-gambar ini diambil sebagai kenang-kenangan. Apa yang tidak bisa kita ketahui, adalah, pada saat kamu melihat ini, era reinkarnasi akan seperti apa." Saat mulut sosok berjubah abu-abu bergerak, gelombang aneh terbentuk. Itu berbicara dalam bahasa yang Luo Feng tidak kenal, tetapi ketika gelombang ditransmisikan ke otaknya, dia tampaknya secara alami memahami semua yang dikatakan tokoh itu. Sampai batas tertentu, tidak perlu bahasa. Gelombang keinginan satu sama lain memungkinkan mereka untuk membangun saling pengertian. Era reinkarnasi yang mana? Luo Feng diam-diam terkejut. Kedua orang ini, bank data manusia telah memberi Luo Feng informasi tentang beberapa angka menakutkan, dari 3 era alam semesta utama dan 2 tanah suci, namun tampaknya, tidak ada informasi tentang keduanya, Jie Fanzi dan Zenlin. Dia belum pernah mendengar mereka sebelumnya. Jelas, mereka bukan bentuk kehidupan, dari salah satu 3 era reinkarnasi alam semesta utama. "Aku adalah master tertinggi tunggal," sosok berjubah abu-abu melanjutkan. "Sebelum pertarungan terakhirku, warisanku, usahaku yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak ingin mereka sia-sia. Jadi, dalam perjalanan aku untuk mencoba terobosan dalam reinkarnasi, aku meninggalkan token dan peta samudra semesta di sini. Token itu mewakili ruang terisolasi di dalam kapal alam semesta. Selain harta sejati aku yang aku bawa, aku telah meninggalkan sisa milik aku di sana. Aku hanya berharap bahwa penerus akan membawa kemuliaan bagi warisan aku. Dan, jika mungkin, serahkan berbagai teknik dan pengetahuan yang telah aku buat, untuk generasi selanjutnya, sehingga memberi mereka makna untuk hidup." "Ini bukan permintaan," sosok berjubah abu-abu itu menjelaskan. "Aku tidak dalam posisi, untuk bertanya terlalu banyak tentang makhluk hebat, dari berbagai era reinkarnasi di masa depan." Jantung Luo Feng mulai berdetak lebih cepat. Diagram penarik jejak dan token hijau dari kapal alam semesta, sebenarnya hanyalah sebuah kunci. Seorang penguasa tertinggi semesta yang sendirian hanya membawa harta karun sejati yang tertinggi bersamanya, dan meninggalkan barang-barangnya yang tersisa di sana. Kekayaan seorang master tertinggi alam semesta bisa sangat mengintimidasi, seperti berapa banyak pencipta kapak besar telah berkontribusi pada umat manusia.
Pengembara yang sendirian tamu gunung duduk, misalnya, sama sekali tidak mengganggu dirinya dengan harta karun sejati. Dan pembuat semesta hitam segera mengatakan, dia menginginkan benda aneh kayu sakti dan bersedia menggunakan harta karun sejati puncaknya, untuk mengkompensasi pada berbagai pihak dengan imbalan itu. Bagi para penguasa tertinggi alam semesta yang sendirian, beberapa dari harta karun sejati puncak ini tidak berharga. Gelombang lain yang terdengar penuh vitalitas ditransmisikan ke Luo Feng Junior. Wanita cantik itu juga berbicara. Aku, Zhenlin, meninggalkan warisan aku juga. Adapun token dan peta, mereka disimpan pada jarak sekitar 300 tahun cahaya dari sini. Jika kamu cukup mampu, tidak ada salahnya melihat-lihat. Apakah kamu dapat menemukannya atau tidak, tergantung pada keberuntungan kamu. Jangan dengarkan dia, kata sosok berjubah abu-abu. Ini sudah menjadi inti sektor puncak miring, di mana bahaya mengintai di seluruh tempat. Di mana bahkan penguasa tertinggi alam semesta, sangat mungkin untuk dimusnahkan. Dikatakan bahwa beberapa penguasa tertinggi alam semesta yang berhasil menembus reinkarnasi, meninggalkan token dalam lingkungan mereka, tetapi untuk dapat memperoleh token itu, orang akan membutuhkan keberuntungan, karena menjelajahi sekitar area tersebut, untuk token ini akan terlalu berbahaya. Kami telah hidup selama hampir 3 era reinkarnasi. Batas kita sudah dekat. Kami hanya memiliki satu pertaruhan terakhir untuk menerobos babak reinkarnasi ini. Jika kita mencapai terobosan, maka kita bisa menjadi eksistensi abadi, dan bahkan membangun alam semesta yang suci. Samudra alam semesta saat ini hanya memiliki satu alam semesta yang sakral, kata wanita yang terbungkus dedaunan hijau itu. Aku akan memastikan bahwa, samudra semesta memiliki 2 alam semesta yang sakral. Hahaha, Zhenlin, ayo pergi. Ayo pergi. Kemudian sosok berjubah abu-abu, dan wanita yang ditutupi dengan daun hijau, lenyap dalam sekejap mata, dan diikuti oleh gambar yang disimpan sebagai kenang-kenangan. Ini secara bertahap menyebar dari pandangan juga. Luo Feng berdiri di depan dinding batu, tetapi tidak bergerak selama beberapa waktu. Jika aku selamat dari reinkarnasi, aku bisa hidup selamanya. Gumam Luo Feng berbisik pada dirinya. Reinkarnasi yang disebut ini, mungkin merupakan rahasia besar di alam semesta. Namun, itu terlalu jauh dari aku. Ada 3 era reinkarnasi totalnya, dan aku hanya hidup sebentar. Luo Feng kemudian menyimpan semuanya, tetapi dia tidak menemukan apapun, meski dengan menggunakan negara emas. Kemudian Luo Feng meninggalkan ruang di Menara Bintang. Dia telah memeriksa gua gersang untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan yang lain. Selain itu, berdasarkan pesan yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi dan Zhenlin, gua gersang sudah menjadi area inti sektor puncak miring, di mana bahkan penguasa tertinggi semesta dapat dibunuh. Aku menemukan beberapa barang yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi karena keberuntungan. Aku tidak bisa berpetualang di area inti. Aku akan menyesal selamanya, jika menara bintang terjebak di suatu tempat. Luo Feng membalikkan menara bintang dan kembali. Itu adalah perjalanan yang mudah. Dia telah mencatat jalan sebelumnya, jadi dia tiba kembali ke ruang sayap dengan cepat. Setelah 2 bulan, dia tiba kembali di gua tempat dia berada. Luo Feng tidak mencari barang berharga. Sebaliknya, dia kembali ke alam semesta yang asli. 1 bulan kemudian, di alam semesta yang asli, di dalam wilayah manusia, bumi. Di sebuah kota di Asia, di sudut sebuah restoran, seorang pria berambut hitam mengenakan pakaian santai, duduk dengan teko dan cangkir teh. Ada berbagai macam percakapan di restoran. Investasi dalam sistem Moya kali ini adalah kesalahan besar. Kami bekerja sama dengan Kaisar pada sistem itu, karena kami ingin membuat segalanya menjadi lebih lancar, itulah sebabnya kami memberinya 10% saham. Kaisar itu terlalu rakus dan berusaha mendapatkan dari investasi, Dia pikir kita tidak bisa melakukan apapun padanya, hanya karena itu jauh dari negara semesta Ganwu kita, Terlalu mudah bagi kita untuk menghancurkannya. Aku hampir menjadi penguasa domain. Mudah. Aku memberi 3 planet kehidupan untuk memiliki bayi di bumi. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Mereka yang bisa hidup di bumi adalah keluarga besar, dan elit dari garis keturunan penduduk bumi. Ah, Feng, kata sebuah suara. Luo Feng mengangkat kepalanya. Seorang pria yang tampaknya rendah hati berjalan menuju Luo Feng dan tersenyum padanya.
Dia duduk di seberang Luo Feng. Luo Feng tersenyum. Wei Yueng, mereka tidak bisa mendengar kita. Wei Yueng melihat sekeliling. Mereka tidak akan mengingat apapun, kata Luo Feng. Mengesankan. Wei Yueng mengacungkan jempol. Kamu pikir aku ini siapa? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Kamu baik, kata Wei Yueng. Semua orang tahu kamu luar biasa. Mengapa kamu memilih tempat ini? Untuk mendengarkan dan mengamati lebih banyak, kata Luo Feng. Mereka yang hidup di bumi adalah para elit dunia. Aku dapat mencari tahu lebih banyak tentang penduduk bumi, dengan mendengarkan percakapan mereka. Wei Yueng mengangguk. Mengapa kamu masih di tingkat ke-9 dari penguasa domain? Tanya Luo Feng. Dengan sumber daya yang kuberikan padamu, seharusnya sangat mudah bagimu untuk menjadi abadi. Wei Yueng telah berteman dengan Luo Feng selamanya, dan Luo Feng sedekat dengan Wei Yueng dengan Luo Hua. Ketika dia adalah utusan Ganwu, Wei Yueng sudah berada di tingkat bintang, dan dia telah mengubah tingkat alam semesta segera setelah itu. Luo Feng telah menyediakan sumber daya sebanyak mungkin untuk orang tuanya, istrinya, saudaranya Luo Hua, dan Wei Yueng. Dia perlu memastikan bahwa mereka menjadi abadi. Adapun putra-putranya Luo Ping dan Luo Hai, dia lebih ketat. Dan untuk cucu-cucunya dan keturunan lainnya, mereka perlu menjaga diri mereka sendiri. Dia tidak dapat menyediakan sumber daya yang tak ada habisnya untuk mereka, sama seperti teman-teman lain di bumi. Aku masih memiliki waktu yang lama, kata Wei Yueng. Aku bisa hidup sebagai penguasa domain selama beberapa juta tahun lagi. Baik, aku akan berlatih dan menjadi penguasa sektor. Memang itu lebih baik seperti itu. Meskipun statusnya melonjak, Luo Feng tidak pernah menunjukkan keunggulan di depan saudaranya Wei Yueng, itulah sebabnya Wei Yueng masih memperlakukan Luo Feng sebagai orang biasa. Mereka berbicara sampai gelap, dan pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Aku memiliki 3 hal yang harus aku tangani, pikir Luo Feng. Aku perlu mengambil sayap putih, tetapi aku harus mempertajam tekad aku dan mendapatkannya, untuk mencapai tingkat master tertinggi semesta. Ada banyak tempat di tanah ekstremis bagi aku untuk melakukan itu. Kedua, objek yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi, aku tahu kamu kuat, tetapi kamu meninggalkan barang berharga kamu di kapal alam semesta. Apakah kamu tidak menyiksaku? Dan ketiga, guru tamu gunung duduk, aku dapat mengatakan dari sayap putih, Jie Fanzi, dan Zhen Lin bahwa, bahkan penguasa tertinggi semesta memiliki hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Guru tamu gunung duduk masih mencurahkan begitu banyak energi, untuk membina murid-muridnya, dan dia bahkan memberikan harta sejati yang tertinggi kepada murid-muridnya. Aku tidak percaya tidak ada rencana lain di balik ini. Luo Feng ingat rencana tamu gunung duduk. Meskipun dia menghormati dan mempercayai tamu gunung duduk, dia masih perlu berhati-hati. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan guru tamu gunung duduk. Semakin kuat aku dapatkan, semakin banyak cara aku harus menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Aku akan meningkatkan kekuatan aku sekarang. Sejauh mendapatkan kembali sayap putih, itu rusak dan membutuhkan banyak bahan berharga. Barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi, sudah cukup untuk memulihkan sayap putihnya. Luo Feng punya rencana bagus, tapi sayap putih maupun barang-barang berharga tidak mudah didapat. Dia telah menemukan barang-barang berharga di sektor puncak miring karena keberuntungan. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan barang berharga di kapal alam semesta. Dia memiliki peta, tetapi dia harus berani secara pribadi. Aku akan memilih kapal alam semesta sebagai tempat untuk mempertajam tekadku, pikir Luo Feng. Aku memerlukan informasi lebih lanjut tentang kapal alam semesta. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 3 tanah ekstrim. Bahkan guru pemimpin kota kekacauan primal bisa mati di sana. Aku harus berhati-hati. Barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi jelas bukan untuk murid-muridnya. Bahkan mereka yang setingkat dengan pemimpin kota kekacauan primal, tidak bisa menjamin mereka bisa mendapatkan barang berharga seperti itu. Reinkarnasi, sepertinya ada reinkarnasi di sektor puncak miring. Mungkin ada banyak barang berharga, yang ditinggalkan oleh penguasa tertinggi semesta. Luo Feng dapat memperkirakan bahwa mungkin ada banyak barang berharga, yang ditinggalkan oleh generasi penguasa tertinggi alam semesta, tetapi ia tidak berani mencari mereka, tanpa rencana yang matang. Luo Feng mulai mengumpulkan informasi, tentang kapal alam semesta.
Sementara itu di lain tempat, ada dua makhluk di ruang bagian dalam sektor puncak miring. Makhluk dengan 3 wajah, 8 tangan, dan palu di masing-masing tangannya memicu teknik, dan sebuah hantu palu raksasa muncul. Pemimpin kota kekacauan primal, kamu harus bertarung denganku hari ini, katanya. Hantu, pemimpin kota kekacauan primal melihatnya. Kamu dari tanah suci Bulan Ungu. Aku belum pernah mendengar tentang kamu. Ini pasti pertama kalinya kamu keluar. Apakah kamu ingin aku menjadi saingan kamu? Ada 2 alam semesta di tanah suci. Yang lebih kecil disebut tanah suci Bulan Ungu. Ya, kamu adalah pesaing aku, pemimpin kota kekacauan primal. Makhluk berlapis emas memiliki 3 wajah dan sengit, lembut, dan acuh tak acuh. Yang ganas itu menghadapi pemimpin kota kekacauan primal. Aku memilih yang lebih kuat. Lakukan, kata pemimpin kota kekacauan primal. Oke, aku akan melihat seberapa kuat pemimpin kota kekacauan primal ini. Makhluk emas lapis baja mulai melakukan serangan. Palu menjadi buram dan bergabung dengan hantu. Mereka menjadi palu besar yang sakti. Ruang di sekitar palu dimusnahkan. Teknik tertinggi. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Kekacauan, pindah. Pemimpin kota kekacauan primal hanya menamparnya. Telapak tangannya menjadi lebih besar, menjadi emas. Sebuah alam semesta terbentuk di telapak tangan, dan segala macam energi pun lahir. Telapak tangan emas raksasa memukul palu yang sakti. Palu itu hancur, dan bintang besar berlapis emas itu bangkit kembali. Angin di kejauhan membekukannya, dan kemudian, es pecah, dan makhluk agung keluar. Tidak heran kamu pemimpin kota kekacauan primal. Dia meraung. Leluhur mengatakan, kamu memiliki peluang tertinggi untuk menjadi penguasa tertinggi alam semesta. 1 telapak tangan dan kamu mengalahkan aku. Aku terlalu sombong. Kemudian makhluk luar biasa itu pun menghilang. Peluang tertinggi untuk menjadi master tertinggi semesta. Bisik pemimpin kota kekacauan primal. Nenek moyang dari 2 tanah suci tidak pernah dilihat oleh siapapun. Nenek moyang dari tanah suci Bulan Ungu mengatakan sesuatu seperti itu tentang aku, sehingga banyak penguasa alam semesta dari tanah suci itu datang untuk bertarung dengan aku. Itu terlalu umum bahwa, pemimpin kota kekacauan primal bertemu makhluk dari tanah suci yang ingin melawannya. Kekuatan saktinya jauh lebih kuat daripada Master Sungai Bintang. Namun, dia dikenal kuat. Pendiri kapak besar mengirim pesan, pemimpin kota kekacauan primal, Chaos. Haha, aku sangat beruntung dan mendapatkan harta karun sejati kapak besar. Beritahu pemilik alam semesta lainnya tentang kita, manusia, bahwa itu sesuatu untuk dirayakan. Harta karun sejati tertinggi. Kapak besar mendapatkan harta karun sejati tertinggi. Pemimpin kota kekacauan primal sangat gembira. Ini adalah sesuatu yang harus dirayakan oleh seluruh umat manusia. Dia segera memberitahu penguasa semesta umat manusia lainnya. Segera, Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Emas Hampa semua tahu tentang itu. Harta sejati tertinggi adalah harta yang menjaga dari suatu ras. Banyak makhluk tertinggi merasa tidak aman, karena umat manusia tidak pernah memiliki harta sejati yang tertinggi. Namun, pendiri kapak besar telah mendapatkan harta sejati yang tertinggi, dan itu adalah sesuatu yang menggetarkan semua makhluk besar umat manusia. Di alam semesta virtual, semua makhluk tertinggi umat manusia berkumpul. Sejak Master Asal ditekan, kita manusia menjadi direndahkan. Sekarang pendiri kapak besar, memiliki harta sejati yang tertinggi, status kita di alam semesta yang asli akan stabil. Aku terkejut dengan berita itu. Karena Master Asal ditekan, ras iblis, ras serangga, dan ras otomat semuanya mencoba untuk mengalahkan kita, terutama ras iblis. Sekarang kapak besar telah memiliki harta sejati yang tertinggi, kedua leluhur iblis tidak akan gegabah. Ada piring dan anggur di bangku panjang. Pendiri kapak besar dan 19 master alam semesta berbicara dengan gembira. Jaga kerahasiaannya dulu, kata pendiri kapak besar. Aku masih di area dalam sektor puncak miring, dan aku butuh waktu untuk kembali. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa, aku mendapat harta karun sejati yang tertinggi, jadi kita harus merahasiakannya. Aku akan mengungkapkannya ketika saatnya tiba. Iya benar, baiklah. Para master semesta mengangguk. Berita itu akan diumumkan. Lagi pula, orang tidak bisa menyembunyikan harta karun sejati selamanya. Pendiri kapak besar tidak seperti Luo Feng.
Luo Feng hanya seorang ksatria alam semesta, dan meskipun ia banyak menghasilkan gambar ukiran, ia bukan master alam semesta tingkat atas, bahkan dengan menara bintang. Dia, paling-paling, pandai bertahan hidup. Pendiri kapak Huge benar-benar berbeda. Itu adalah pesta, karena berita ini layak dirayakan oleh seluruh umat manusia, menunjukkan tonggak sejarah lain dari kekuatan umat manusia. Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal berjalan menuju Luo Feng dengan secangkir anggur hitam. Luo Feng sangat bahagia hari ini. Kapak besar sangat bagus dalam teknik kapak, dan ia menjadi penguasa tertinggi semesta dengan kapak, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dia mendapat harta karun tertinggi sejati, dan dengan itu, kapak besar akan menjadi jauh lebih kuat. Luo Feng mengangguk. Dia benar, harta karun sejati tertinggi harus cocok. Kapak jauh lebih baik daripada pedang bagi seseorang yang menggunakan kapak. Tentu saja, harta karun tertinggi jenis kapak itu memiliki banyak fungsi lainnya. Luo Feng, kamu meminta aku untuk informasi tentang kapal alam semesta. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Aku memberimu sepotong sebelumnya. Aku baru saja berbicara dengan kapak besar, dan dia memiliki sesuatu yang lebih rinci. Aku akan mengirimkannya kepada kamu sekarang. Terima kasih, Guru, ucap Luo Feng dengan sangat gembira. Pendiri kapak besar memiliki peta. Semakin detail informasi itu, semakin baik. Setelah semuanya, diagram penarik jejak yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi hanya mencatat area kecil dari kapal alam semesta. Tidak ada yang memiliki peta lengkap tanah ekstrim. Guru, aku punya peta kapal alam semesta, kata Luo Feng. Aku beruntung di sektor puncak miring. Aku akan mengirimkannya kepada kamu sekarang. Yang mana? Kekuatan mana? Senyum di wajah pemimpin kota kekacauan primal membeku. Dia menatap Luo Feng dengan takjub. Baik, ini adalah catatan area bagian dalam kapal alam semesta. Peta yang kita miliki hampir tidak dapat menyaingi peta yang kamu miliki. Apakah kamu mendapatkannya dari makhluk besar di era alam semesta pertama? Biasanya, makhluk besar akan membakar peta setelah membacanya. Pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng. Seperti yang kami katakan padamu untuk membakar peta terakhir kali. Hanya mereka yang sangat percaya diri, yang berani membawa peta. Seperti aku, kapak besar, master semesta lainnya yang pandai bertahan hidup, dan master tertinggi semesta lainnya. Luo Feng mengangguk. Peta tanah ekstrim adalah rahasia perlombaan, dan hanya senior-senior dalam ras yang bisa membacanya. Pendiri kapak besar akan memberikannya kepada master semesta lain ketika dia mendapatkannya, dan Luo Feng pasti akan memberikannya kepada ras. Itu adalah kontribusi dalam ras, dan ras manusia tidak akan memperdagangkannya dengan ras lain, di hampir semua keadaan. Perdagangan hanya bisa terjadi setelah diskusi di antara para senior, atau jika pendiri kapak besar melakukannya sendiri. Aku tidak bisa membunuh orang-orang yang berani membawa peta, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku mendapat diagram penarik jejak di area perairan sektor puncak miring karena keberuntungan. Diagram penarik jejak, kata pemimpin kota kekacauan primal. Sangat mewah. Itu harus ditinggalkan oleh penguasa tertinggi alam semesta. Banyak penguasa tertinggi alam semesta meninggal, selama reinkarnasi, dan banyak barang berharga atau peta, mereka ditinggalkan di tanah ekstrim. Master semesta berbicara, kemari, berita bagus lagi, teriak pendiri kapak besar. Beberapa master semesta segera duduk kembali di kursi mereka, dengan mata mereka berkilau. Beberapa berteriak, apakah seseorang mendapatkan harta sejati tertinggi lainnya? Apakah kamu benar-benar berpikir, itu mudah untuk mendapatkan harta sejati yang tertinggi, Peng Gong? Pendiri kapak besar memandang Luo Feng dan berkata, Luo Feng menemukan diagram penarik jejak kapal semesta di sektor puncak yang miring. Diagram penarik jejak, dari kapal semesta, berapa luas area itu? Biasanya, itu adalah area yang luas untuk diagram penarik jejak. Semua penguasa alam semesta sangat senang. Pendiri kapak besar mengangguk. Kita sekarang tahu 2 kali lebih banyak dari yang kita ketahui tentang kapal alam semesta sekarang, dan beberapa area inti dicatat. Banyak master semesta pergi untuk memberi selamat, atau berterima kasih kepada Luo Feng. Luo Feng bisa merasakan persatuan dalam umat manusia. Semua orang menginginkan yang terbaik untuk ras manusianya. Luo Feng, kapak besar berjalan ke Luo Feng. Pendiri kapak besar, kata Luo Feng.
Kamu berkontribusi peta tanah ekstrim, kata kapak besar. Ini kontribusi yang luar biasa. Ras manusia membutuhkan kontribusi dari makhluk-makhluk besar. Aku harus memberi kamu lebih dari 10.000 poin harta karun sejati untuk peta itu. Namun, hanya ada sejumlah barang berharga yang terbatas. Jika kontribusi kamu terlalu besar, Ras tidak dapat memberikan sesuatu yang setara. Kapak besar menatap Luo Feng. Luo Feng tersenyum. Dia mengerti bahwa hanya ada sejumlah barang berharga yang terbatas, dan mereka terutama disumbangkan oleh pendiri kapak besar. Pendiri kapak besar menempatkan banyak barang berharga dalam ras tanpa meminta imbalan apapun. Dia memberikan peta untuk perlombaan, dan dia memelihara ras, layaknya seperti seorang ayah yang memelihara anaknya. Aku hanya bisa memberimu 5.000 poin harta karun sejati, kata pendiri kapak besar. Kamu memberi mereka secara gratis, kata Luo Feng. Kamu harus kuat. Pendiri kapak besar melirik Luo Feng. Tidak perlu mengatakan tidak, 5.000 harta sebenarnya. Kamu harus memilikinya, menjadi master semesta sesegera mungkin. Luo Feng mengangguk. Dia merasa bahwa umat manusia bergantung pada 20 orang, 19 master semesta dan pendiri kapak besar. Dan, tentu saja, master asal. Kapak besar dan pemimpin kota kekacauan primal adalah pemimpinnya. Aku akan membuat lebih banyak kontribusi, pikir Luo Feng. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan tentang kapal alam semesta, dan peta yang didapatnya. Silahkan, Luo Feng duduk di sebuah restoran dekat rumahnya. Cahaya mengalir di tubuhnya, dan Luo Feng mengerutkan kening. Berdasarkan informasi, kenang-kenangan memiliki tingkat yang berbeda. Dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, hitam, hijau, dan perak. Hanya master semesta yang kuat yang bisa mendapatkan kenang-kenangan. Kenang-kenangan hijau ada di tangan penguasa tertinggi alam semesta. Adapun kenang-kenangan perak, hanya makhluk-makhluk besar dari tanah suci yang memilikinya. Luo Feng mengerutkan kening. Kenang-kenangan hijau berada di area dalam kapal alam semesta, dan berbatasan dengan area inti. Itu sangat berbahaya. Hanya master tertinggi semesta yang bisa mendapatkan kenang-kenangan hijau. Oh, Jie Fanzi, mengapa kamu harus menyimpan barang-barang berharga di tempat yang begitu berbahaya? Bahkan guru pemimpin kota kekacauan primal aku, tidak dapat menjamin untuk sampai ke sana. Dan aku, Luo Feng berseru. Dalam 3 bulan setelah dia kembali ke bumi, Luo Feng meninggalkan alam semesta asli dan pergi ke samudera semesta. Dia akan ke kapal alam semesta kali ini. Sin Kemutmian berpindah ke samudera semesta yang luas, aliran udara kacau yang tak berujung memenuhi atmosfer. Seorang pria berambut hitam dengan sayap perak, meninggalkan garis-garis bayangan yang tersebar, saat ia berteleportasi berulang kali melintasi jarak yang luas di dalam samudera semesta. Ini adalah Luo Feng, yang baru saja meninggalkan alam semesta dan berjalan menuju kapal alam semesta sendirian. Ini berbeda dari pertama kali ia pergi ke sektor puncak miring. Meskipun hanya butuh sedikit lebih dari 1000 tahun, setelah menyerap sejumlah besar energi dari asal, selama waktu yang dihabiskan di ruang sayap Siwu yang pernah sangat rusak, mampu mengembalikan bentuk aslinya menjadi hampir sempurna lagi. Begitu cahaya keemasan yang buram, menyebar untuk mengisi sekeliling, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan Luo Feng terengah-engah dengan heran. Kadang-kadang, kejadian yang tidak diketahui bisa membawa kejutan yang lebih besar, daripada gabungan semua yang diketahui. Makhluk besar lainnya bisa menjadi kuat dalam serangan, pertahanan, tubuh sakti, teknik, dan banyak lagi. Baginya, terlepas dari berapa banyak kekurangan atau seberapa kekurangannya, hanya dengan mengandalkan kombinasi sayap Siwu yang sempurna, Pisala pasir api, dan alam semesta miniatur, dia setidaknya bisa menghapus semua domain puncak harta karun sejati lainnya. Dia bisa bertarung jika dia mau, atau pergi jika dia perlu. Dia memegang kendali penuh atas apa yang akan dilakukan. Aku sangat menantikannya. Aku akan memanfaatkan perjalanan ini untuk mengasah kemauan keras aku ke tingkat penguasa tertinggi semesta. Lalu aku akan kembali ke sektor puncak miring, dan mengklaim sepasang sayap putih itu. Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi. Di satu sisi, ia membiarkan pikirannya menjadi liar dengan pikirannya. Di sisi lain, dia mempertahankan frekuensi tinggi, pada teleportasi jarak jauh. Tiba-tiba, dia berhenti. Lubang cacing alami. Luo Feng memandang jauh ke kejauhan pada pusaran air raksasa yang terdistorsi.
Dia mengungkapkan sedikit senyum. Itu adalah perjalanan yang sangat membosankan tentang samudra semesta. Ada aliran udara kacau di mana-mana. Terkadang, dia akan membuat satu teleportasi yang akan bertahan selama 1 hingga 2 hari, dan di lain waktu, dia akan mempertahankan frekuensi teleportasi yang tinggi, atau hampir maksimum. Dimanapun dia lewat, tidak ada arah untuk dibicarakan. Satu-satunya yang konstan adalah aliran udara yang kacau. Memang, betapa membosankannya itu. Jadi ketika dia melihat lubang cacing alami itu, rasanya seperti melihat secercah harapan di tengah ketidakberdayaan. Perjalanan aku ke kapal alam semesta kali ini, mungkin akan memakan waktu yang sangat lama, komentar Luo Feng ringan. Sebelum berangkat, ia telah mencari sejumlah besar informasi tentang kapal alam semesta, sehingga ia akan jelas di mana ia harus pergi untuk mengasah kemauannya. Kapal semesta sangat besar, dan wilayah internalnya penuh dengan bahaya, dengan banyak tempat di mana ia tidak akan pernah berani berteleportasi. Tujuan yang telah ditetapkannya tidak lain adalah tanah untuk mengasah kemauan keras. Kapal alam semesta, salah satu dari 3 negeri paling berbahaya, penuh dengan bahaya. Berdasarkan informasi siap yang ditemukan dalam bank data ras manusia, ada beberapa tanah untuk mengasah tekad dalam domain internal, dan setiap orang memiliki lingkungan yang berbeda. Dalam salah satu lingkungan ini, pilar batu bergaris hitam dapat ditemukan, atau sesuai dengan apa yang disebut Luo Feng dan manusia, pilar sihir langit. Itu adalah salah satu benda aneh yang tak terhitung jumlahnya, ditemukan di dalam kapal alam semesta. Ada total 16 pilar sihir surgawi, karena pilar batu bergaris hitam. 16 pilar sihir surgawi ini, semuanya berdiri pada ketinggian lebih dari 1000 tahun cahaya, dan semuanya sangat kuat. Tidak ada serangan yang cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan, atau membawanya pergi. Mereka adalah pilar pendukung ruang aneh tertentu. Di dalam ruang aneh itu ada banyak kamar rahasia raksasa. Di dalam setiap ruang rahasia, ada ruang terisolasi, dan masing-masing memiliki token hitam yang sesuai. Siapapun yang ingin memasuki ruang terisolasi dari ruang rahasia ini, harus memiliki token hitam yang sesuai. Apa yang ditinggalkan Jievanzi adalah token hijau yang kelasnya lebih tinggi. Demikian pula, token hijau berhubungan dengan salah satu ruang rahasia, dengan ruang terisolasi yang bahkan lebih dalam di dalam domain internal. Itu sangat dalam sehingga, bisa menjadi akhir dari domain internal, di mana tepi wilayah inti berada. Bahkan penguasa tertinggi alam semesta sangat berhati-hati, ketika mereka berada di sana. Makhluk besar seperti pemimpin kota kekacauan primal, bahkan tidak berani-berani sejauh ini. Pilar sihir surgawi berada di ruang yang tidak terlalu dalam. Dengan demikian, tingkat kesulitannya jauh lebih rendah. Begitu besar makhluk seperti pemimpin kota kekacauan primal, Master Sungai Bintang, Master Gunung Es, dan Master Anyong setidaknya akan berani untuk mengambil kesempatan memasuki wilayah tersebut. Menghabiskan beberapa ratus atau 1000 tahun, dalam domain internal seharusnya sudah lebih dari cukup untuk mencapai ruang angkasa dengan pilar sihir surgawi tersebut. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.